Ada, mau baptis, ikuti 5 kelas. Mau baptis 1 tahun dulu. Loh, di Alkitab dicatat gak ya? Kalau saya ilustrasikan ya, masa Yohanes gini, bertobatlah, bertobatlah. Ikuti dulu 5 kelas, ikuti dulu kelas setahun. Kalau ikut baru dibaptis. Saya yakin Tuhan Yesus pelayanan di dunia 3,5 tahun. Banyak yang gak dibaptis itu saudara. Karena gak ikut 1 kelas, gak bisa baptis. Karena gak asing dengan yang saya maksud. Nah, ini bikinan manusia ini. Alkitab mencatat, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Itu langsung banyak yang baptis saudara. Petrus, 3.000 jemaat. Langsung hari itu dibaptis semua. Kita ini yang bikin sulit sendiri loh. Manusia ini yang bikin sulit. Harus ikut kelas dulu 1 tahun, 2 tahun. Orang kalau sudah mau baptis tanpa dipaksa ya, itu Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Karena dia mau jadi ciptaan baru. Saya ini heran ya. Kalau Kali ini gue benar-benar tersinggung sih. Jadi gue perlu banget untuk ngasih respon terhadap video yang dikirimin sama temen gue ini. Check it out guys, jangan di skip videonya. Ini penting banget. Gue tersinggung lah, kenapa gak tersinggung? Gini loh bro, kalau ngomong ada kelas belajar dulu baru dibaptis ya itu gereja gue gitu loh. Tapi gini, gue klarifikasi, di gereja gue itu bayi itu dibaptis bro, dibaptis tapi kemudian setelah itu belajar firman Tuhan setelah memasuki dalam usia tertentu, setelah itu diteguhkan. Jadi kalau gue mau merespon video ini mungkin ada beberapa hal aja ya. Pertama adalah bagaimana kita memahami apa arti baptisan gitu. Gue mau merespon kalimat yang brother ini sampaikan. Dia ngomong itu adalah buatan manusia ya. Dan gue gak ngerti arti buatan manusia itu apa. Karena waktu kita masuk di dalam gereja saat ini, itu ada liturgi. Liturgi itu siapa yang bikin? Apakah di Alkitab ada secara struktur gitu ya? Votum salam, atau misalnya kita akan pujian cepat dulu, setelah itu nanti ada penyembahan lambat, setelah itu nanti ada khotbah. Kan gak gitu bro, kan gak ada di Alkitab gitu ya. Itu liturgi siapa yang bikin. Lalu kemudian waktu ada yang dibaptis atau menikah, saya gak tahu di gereja tertentu ada gak ya sertifikat gitu loh. Karena kan ini terkait dengan lu mau nikah, misalnya harus melampirkan surat baptisan. Nah itu siapa yang bikin? Apakah itu turun dari surga? Kan enggak lah, itu kan dibuat oleh manusia juga. Jadi gak semua buatan manusia itu salah, kecuali kalau buatan manusia itu sudah menentang atau menyalahi apa yang menjadi esensi pengajaran Alkitab. Lalu yang kedua adalah saya mau merespon kalimat kalau memang ada yang mau dibaptis tanpa paksaan itu pasti Roh Kudus. Brother, come on, ada banyak orang yang dibaptis bukan cuma sekali 2 kali, berkali-kali bro. Ya saya pernah dengar ada yang dibaptis sampai 15-20 kali. Lalu apa yang terjadi di akhir hidup ini jadi mualaf juga gitu loh, jadi mualaf. Jadi kalau ngomong tentang Roh Kudus, lalu kemudian ada orang yang mau dibaptis ya nggak segampang itulah ya. Kan Anggi Marito aja ngomong tidak segampang itu bro. Kita ngomong ini adalah klaim Roh Kudus, lalu kemudian dia akan mau dibaptis, lalu kita harus membaptis orang tersebut. Nggak begitulah ya cara mainnya. Gini, kalau Anda mengutip bertobatlah seperti Petrus 3.000 orang dan seterusnya, kita harus membaca genre kitabnya. Ini lagi-lagi udah kisah klasik ya. Jadi orang tuh kalau baca Alkitab harus memahami bahwa penerima surat pertama itu bukan orang Jawa, orang Sunda, orang Indonesia, bukan. Makanya penulisnya adalah Lukas, Matius, Markus, Yohanes. Berarti ada sangkut pautnya dengan penerima surat pertama. Jadi kalau membaca kitabnya ya harus dilihat dulu konteks pada saat itu sebenarnya apa gitu. By the way, anyway, Baswe ya. Baptisan itu bukan sesuatu hal yang baru bagi orang Yahudi. Jadi intinya adalah waktu kita ngomong tentang Petrus 3.000 orang, ya ini siapa gitu loh. Dan itu kan diawali dengan kisah turunnya Roh Kudus. Dan sekarang kan Roh Kudus sudah turun. Ya nggak harus lagi kita menantikan Roh Kudus. Enggak, kita mengingat akan turunnya Roh Kudus Pentakosta, saya percaya itu gitu loh. Tapi hari ini Roh Kudus sudah turun bagi setiap orang yang percaya pada Yesus. Pada saat yang sama dimeteraikan. Firman Tuhan itu tidak pernah salah, tapi pengkhotbah bisa salah. Ya termasuk gua tentunya. Ya. Dan sekali lagi gimana kita bisa ngomong tentang penafsiran yang terbaik? Ini dia penafsiran terbaik adalah let the scripture interpret the scripture. Biarlah Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Artinya adalah salah satu landasan penafsiran dia harus koheren. Koheren artinya apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan sebagai sebuah konklusi itu tidak bertabrakan dengan ayat-ayat yang lainnya. Jadi kalau terkait dengan baptisan, saya yakin sekali bahwa Matius 28 itu jelas ya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Jadi anyway, murid bukan orang Kristen. Kalau ada orang Kristen yang cuma sekedar melakukan ritual baptisan dengan segala ornamen-ornamennya, jadi anggota, dapat kartu dan lain sebagainya, sertifikat, mau menikah dan lain sebagainya, saya yakin nggak semua orang yang sudah dibaptis itu orang
murid Yesus ya. Saya yakin nggak semua yang sudah dibaptis murid Yesus, tapi murid Yesus itu pasti akan mengekspresikan keyakinannya dengan memberikan dirinya untuk dibaptis. Selamat merayakan Good Friday malam hari ini, dan besok kita akan merengkuh kesunyian, membalut diri di dalam kesucian, mengenang kembali akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia sudah mati menebus dosa kita supaya kita berani mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Soli Deo Gloria, saya Joy Manik, saya pamit. Bye-bye.